Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radiomu, sahabat radiomu dimanapun Anda berada. Saya Nur Istifari Masri Hairani, MC Psikolog. Saya adalah dosen di Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, tema yang akan kita bahas kali ini adalah masih tentang self-love, di mana sesi lalu tema self-love yang dibahas adalah tentang self-awareness dan self-worth gitu ya. Di mana self-worth itu bagaimana menghargai diri sendiri. Nah, pendengar radiomu, sahabat radiomu, self-love atau mencintai diri sendiri sangat-sangat penting gitu ya. Dalam Islam, mencintai diri sendiri adalah satu kewajiban sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pentingnya self-love itu membuat kita menjadi hidup lebih bahagia, damai, juga membuat kita lebih mampu berpikir positif. Nah, cinta pada diri sendiri itu juga membuat kita mampu sehat fisik dan juga mental, ya. Nah, juga ketika kita sudah cinta pada diri sendiri, maka kita juga akan lebih mampu menebarkan cinta kepada orang lain. Dan tentu saja cinta yang kita sebarkan adalah cinta yang sehat, karena kita pun sudah mampu, sudah selesai dengan diri sendiri, sudah mampu mencintai diri kita sendiri. Nah, kali ini di sesi kedua ini, tema lainnya tentang self-love yang akan kita bahas bersama adalah tentang self-esteem dan self-care gitu ya. Nah, pendengar dan sahabat radiomu, self-esteem atau harga diri adalah kesadaran bahwa kita berharga terlepas dari apa yang telah kita miliki atau apapun gitu ya yang ada bersama kita di saat hari ini. Nah, harga diri ini dipengaruhi oleh bagaimana kita dicintai sebagai anak-anak dan pencapaian pribadi sesuai dengan usia kita. Kalau kita saat ini sudah berusia 20 tahun misalnya, mestinya kita saat ini sudah ada di pendidikan tinggi atau bekerja, seperti itu. Nah, harga diri juga berkaitan dengan merasa puas dan nyaman dengan diri sendiri, di mana Anda berada dan apapun yang Anda miliki. Nah, maka jika Anda menginginkan harga diri, kita bisa tingkatkan harga diri kita bersama-sama, gitu ya. Nah, lakukan sesuatu memang karena Anda ingin melakukannya. Itu adalah salah satu upaya untuk kita bisa menghargai diri kita sendiri. Jadi saat kita melakukan apapun karena kita ingin, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, maka itu adalah salah satu bentuk dari kita menghargai diri sendiri, gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ada banyak sekali orang melakukan sesuatu bukan karena dia menginginkannya, tetapi karena dia ingin membuktikan sesuatu, gitu ya. Saya melakukan begini supaya saya mendapat penghargaan, supaya saya bisa dipuji, supaya misalnya orang tua atau guru atau teman itu bisa menghargai saya, gitu ya. Artinya seringkali kita melakukan sesuatu itu karena orang lain, bukan karena diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah self-care. Nah, self-care ini lebih berkaitan dengan fisik, tetapi tidak sepenuhnya fisik. Di sesi yang lalu setelah dibahas juga beberapa contoh ya terkait dengan self-care ini juga. Nah, self-care adalah semua tindakan yang kita lakukan untuk menjaga diri kita tetap sehat, seperti yang paling sederhana adalah mandi, kemudian makan makanan yang seimbang, gitu ya, dan kemudian melakukan hal-hal yang kita sukai. Olahraga misalnya, kita tahu banyak dari kita tidak melakukan olahraga meskipun kita tahu bahwa tubuh kita memerlukan olahraga gitu ya. Tetapi olahraga ini adalah salah satu bentuk bahwa kita mencintai lalu kemudian menghargai diri kita sendiri. Nah, self-care juga dapat berupa hal-hal yang kita sukai, yang kita lakukan seperti misalnya hobi begitu ya, atau musik, mendengarkan musik, kemudian menghabiskan waktu dengan siapa, teman-teman kita siapa, itu adalah salah satu bentuk dari self-care. Kemudian kegiatan apa saja yang juga kita pilih, itu juga menunjukkan bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Nah, Anda bisa menanyakan pada diri Anda sendiri pertanyaan ini sesering mungkin gitu ya. Apa sih sebetulnya yang akan dilakukan, apa yang sebetulnya kulakukan gitu ya, untuk bisa mencintai diriku sendiri gitu ya. Nah,
pendengar radiomu, sahabat radiomu, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk kita bisa mencintai diri sendiri gitu ya, khususnya terkait dengan self esteem dan self care. Oke, bagaimana caranya kita membangun self esteem? Adalah salah satunya dengan melakukan hal-hal yang membuat kita merasa berharga, gitu ya. Kita melakukan hal-hal yang kita yakini. Apa misalnya? Nah, misalnya kita punya atau meyakini bahwa kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, maka lakukan semua hal, lakukan semua kewajiban yang Anda miliki dengan penuh tanggung jawab, gitu ya. Karena ketika Anda kemudian punya keinginan untuk selalu bertanggung jawab, terus kemudian Anda betul-betul melakukannya, itu Anda akan menjadi lebih nyaman dengan diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, Anda bisa berlatih untuk menerima semua bagian dari diri Anda sepenuhnya. Mulai dari bagian diri Anda yang paling Anda sukai, sampai ke yang kurang disukai, gitu ya. Nah, ingatlah bahwa semua yang Anda miliki itu total adalah bagian dari diri Anda sendiri. Baik itu yang Anda sukai maupun yang tidak Anda sukai. Nah, yang ketiga adalah afirmasi. Afirmasi ini mudahnya atau singkatnya adalah memberikan kata-kata positif untuk diri sendiri, gitu ya. Nah, seringkali kita bisa memberikan apresiasi, penghargaan, kata-kata positif itu kepada orang lain atau untuk orang lain. Tapi kadang-kadang untuk diri sendiri tidak, gitu ya. Ada banyak orang yang sering mengatakan bahwa saya kan tidak mampu, saya tidak bisa, begitu ya. Sementara untuk diri sendiri, untuk orang lain maksudnya, itu sangat kita apresiasi. Nah, salah satu cara untuk mengapresiasi atau memberi afirmasi positif pada diri sendiri adalah berlatih untuk berpikir atau menulis pernyataan yang positif untuk diri sendiri, gitu ya. Contoh misalnya, hari ini saya sudah berhasil melakukan ini. Hari ini ada banyak hal yang sudah saya lakukan, gitu ya. Saya bagus, saya berprestasi, saya sudah melakukan banyak hal, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah speak your truth, gitu ya. Artinya berlatihlah untuk mengatakan apa yang sebenarnya Anda rasakan atau pikirkan. Nah, secara tidak sadar, kadang kita memiliki kebiasaan untuk tidak mengekspresikan apa yang sebenarnya kita rasakan. Apalagi bagi teman-teman yang misalnya lahir di Jawa, gitu, yang kadangkala lebih banyak diajari untuk memahami orang lain, untuk memaafkan, memahami, gitu ya, mengerti, tetapi kita tidak banyak diajarkan untuk kita yang mengekspresikan perasaan dan pikiran, begitu ya. Nah, kadangkala kenapa kok kita nggak bisa mengekspresikan? Karena kita khawatir orang lain akan menilai kita tidak baik, gitu ya, atau kita membuat orang lain kecewa dan lain sebagainya. Tetapi ternyata bicara yang sebenarnya itu adalah salah satu hal yang bisa meningkatkan rasa harga diri kita dan mencintai diri kita sendiri. Kemudian mulailah menulis daftar mengenai bagaimana keseharian kita, gitu ya. Jadi setiap malam misalnya Anda bisa kemudian merefleksikan sebelum tidur, gitu ya. Apa sih sebetulnya hal-hal yang sudah saya lakukan hari ini dari pagi sampai dengan malam hari, seperti itu. Nah, kemudian mulai bisa disisir mana yang sebetulnya sudah positif, mana yang masih perlu ditingkatkan, dan mana hal-hal yang sudah bagus, seperti itu. Nah, kemudian kita adalah makhluk sosial, butuh orang lain, gitu ya. Nah, maka Anda bisa meningkatkan self-love dengan cara berhubungan dengan orang-orang yang bisa menerima Anda sekaligus membuat Anda terus berkembang, gitu ya. Jadi memang teman, relasi itu juga kita perlu memilih juga, gitu ya. Tidak berarti memilih-milih teman itu selalu bermakna negatif, tetapi kita memang mau nggak mau harus memilih, gitu ya, teman-teman, lingkungan yang memang bisa membuat kita maju dan terus berkembang. Kemudian yang terakhir, kita mesti berlatih banyak untuk bersyukur bahwa setiap hal yang kita lakukan, kita miliki ini berharga, begitu ya. Bersyukur adalah dari hal-hal yang sangat sederhana,
dari hal yang sangat-sangat sederhana, bahkan ketika kita bernafas gitu ya, kita kadang lupa mensyukuri itu. Kemudian bagaimana kemudian setiap pagi ketika kita berjalan keluar, kita merasakan kulit kita yang menyentuh sinar matahari atau kulit kita yang disentuh sinar matahari. Kemudian saat mandi kita merasakan air itu menyentuh kulit kita begitu ya. Kita bisa sangat mensyukuri hal-hal yang sederhana itu. Nah, saya kira itu yang beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa untuk mencintai diri sendiri. Sekali lagi, mari kita ingat bersama bahwa mencintai diri sendiri itu adalah bentuk rasa syukur kita atas semua karunia dan pemberian Allah yang tertinggi gitu ya kepada kita semua. Saya kira itu pendengar radiomu, sahabat radiomu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang tepat atau ada kesalahan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.